Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening for all of you, grade 10 students. In this evening, we will have our second meeting of extra lesson, and we still study about conjunction. But for this one, we will study about subordinating conjunction. I hope you will watch my video carefully, and then you can do your exercise as well. Wait a minute, I will check my Microsoft Word content. Just wait. Our second materi. For this evening, you will study about subordinating conjunction. It is one of conjunction. If in last meeting you study about coordinating conjunction, yang menghubungkan dependent clause dengan dependent clause, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri dan dapat dua-duanya atau induk kalimat keduanya. Nah, sekarang kalian akan belajar subordinating conjunction yang berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat induk dan satu kalimat utama, ya, atau kita sebutnya independent clause dan dependent clause. Now let's start from definition. Subordinating conjunction joins two clause by making one clause subordinate to or dependent on the other. Jadi, dia berfungsi untuk menggabungkan dua klausa yang salah satunya itu adalah subordinatnya atau anak kalimatnya, ya, dan salah satunya atau dia juga disebut kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. It makes a stronger connection than a coordinating conjunction. Jadi hubungan antar klausa atau antar kalimatnya di subordinating ini dia lebih kuat daripada coordinating. Kenapa? Karena kalau di klausa yang kalian gunakan untuk subordinating conjunction tidak kalian hubungkan menggunakan conjunction-nya, maka kedua kalimatnya tidak memiliki arti atau kedua klausanya tidak memiliki arti. Sedangkan di coordinating mereka bisa dipisah karena mereka kalimat yang bisa berdiri sendiri atau independent clause. Now, let's see again. The subordinating conjunction show a relationship between the two clause. Ingat ya, ada dua klausa. Some subordinating conjunction are made up of more than one word. Jadi kalau kemarin di coordinating conjunction itu kan kita sebutnya verbose dan semuanya memiliki satu kata. Tapi kalau di subordinating conjunction itu mereka terbentuk lebih dari satu kata. Ada yang hanya satu kata, ada yang lebih dari satu kata, ya. Subordinating conjunction are parts of speech that join dependent clause to independent clause. Nah, ini lagi yang harus diingat. Kalau subordinating itu menghubungkan satunya dependent, satunya independent, ya. Now list of subordinating conjunction. It is just some of subordinating conjunction. Ini hanya beberapa ya, nah. After, although, as if, as far as long, as soon, though, because, before, even if, even though, how, if, in order, sampai ke why. Ini jenis subordinating conjunction. Contoh-contohnya, tapi ada lebih banyak. Beware, this is not a complete list and all of these words are not always used this way. Jadi remember, ini bukan daftar yang lengkap dan semua kata-kata di atas itu tidak selalu digunakan dengan cara yang sama. Tidak selalu menjadi subordinating conjunction. Ada juga yang dia menjadi ada juga yang dia hanya menjadi kata tunjuk atau misalnya kata perbandingan seperti than. Than itu kan artinya daripada, dia tidak selalu menjadi subordinating conjunction, tapi bisa juga menjadi comparative sentence, ya.
Subordinating conjunction introduce adverb or noun clause. Nah, subordinating conjunction juga bisa kita gunakan untuk menjadi kata keterangan atau menjadi klausa berkata benda. Contohnya nih, kalau adverb clause, dia biasanya memberitahukan how, why, to what extent, under what, sama condition something happened. Dia juga bisa menghubungkan misalnya dependent clause dengan adverb clause, atau dia bisa menghubungkan independent clause dengan noun clause ya. Tidak selalu independent dependent, tapi bisa juga independent noun, independent adverb clause. Oke, now how to write it ya. Punctuating subordinating conjunction. Kita lihat ya, kayak mana menggabungkan antara klausa yang dependent tadi dengan klausa yang independent. Kalau kemarin di coordinating kan dua-duanya dependent. Tapi kalau misalnya kamu tulis lebih dulu yang kamu tulis kalimat, baru kamu tulis coordinatingnya, kemarin kan kamu gunakan koma. Tapi kalau kamu tulis coordinatingnya di depan, kan kamu tidak gunakan koma. Nah, sekarang ini perbedaannya dengan subordinating conjunction. If subordinating conjunction is between the independent clause and dependent clause, it is strong enough to hold the sentences together without comma. Jadi kalau subordinating kalimatnya yang kamu tuliskan itu diantaranya adalah independent clause dan dependent clause, maka dia sudah cukup kuat, artinya kamu tidak memerlukan koma lagi. Okay? For example, you must finish your painting before it dries. You must finish your painting before it dries. Yang mana yang independen, yang mana yang dependent? Kamu harus menyelesaikan lukisanmu sebelum ini mengering. Oke, artinya you must finish your painting ini adalah independent clause-nya atau main clause-nya, before it dries, sebelum ini mengering. Nah, ini klausa yang keduanya adalah dependent clause, klausa yang bergantung kepada independent ya. Dia tidak memerlukan koma. Kenapa? Karena before-nya dia diantara si independent dengan dependent clause-nya. If the subordinating conjunction is at the beginning of the sentence, making the dependent clause an introductory dependent clause, the sentence needs a comma between the two clause. Jadi kalau misalnya diawali dengan kalimat yang berupa independent clause ya, atau komanya di awal dependent clause, kalau komanya di awal maksudnya subordinatingnya di awal, maka kamu gunakan koma. For example nih, kalimat yang tadi kita balik ya. Before it dries, you must finish your painting. Artinya dependent clause-nya ditulis lebih dulu dibanding independent clause ya. Independent clause-nya itu biasanya harus kalimat lengkap. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada komplement atau ada objeknya. Tapi kalau dia bentuknya dependent clause, dia hanya berupa klausa, bisa subjek dan verb saja, kayak atau subjek dan to be saja. Dia bukan kalimat lengkap, ya makanya disebut dependent clause, ya. Now let's see again another example. Yeah, if the subordinating conjunction is combining two words or phrases, it isn't acting as a subordinating conjunction, it might be acting as a preposition or adverb. Jadi kalau misalnya subordinating conjunction tadi yang di list, dia tuh menghubungkan dua kata atau dia tuh menghubungkan dua frase. Subordinating conjunction-nya bukan bertindak sebagai subordinating conjunction, tapi dia lebih bertindak menjadi preposition atau sebagai adverb. Contohnya nih, my movie will end before yours. Ini kan ada kata before. Kalau before yang di atas tadi itu dia sebagai subordinating. Kenapa? Karena dia menghubungkan si independent clause atau klausa yang independen yang bisa berdiri sendiri, yang kalimatnya lengkap, ada subjek, ada predikat atau verb, ada juga objeknya, dengan dependent clause atau klausa yang dependent, yaitu subjek dan verbnya saja. Artinya klausa itu kalimat yang tidak lengkap. Oke. Tetapi kalau kamu melihat subordinating conjunction, dia menghubungkan dua kata atau dua frase, dia tidak berfungsi sebagai subordinating, tapi dia hanya berfungsi sebagai preposition. Misal contoh yang tadi, my movie will end before yours. Film saya akan berakhir sebelum milik kamu. Milik kamu di sini dia hanya berupa word, hanya berupa kata kepunyaan. Artinya dia tidak menghubungkan si independent clause yang tadi, my movie will end, dengan
dengan dependent clause, tapi dia menghubungkannya dengan word atau phrase. Oke. Nah, sekarang lihat yang bagian bawah, ini catatan penting untuk kalian. Kalau ada yang bilang sama seperti kemarin, ada yang bilang tidak boleh menuliskan conjunction di awal kalimat, itu sebenarnya salah. Kita boleh menuliskan conjunction di awal kalimat, hanya saja kalimat yang kita tuliskan harus berupa kalimat kompleks atau kalimat kompleks, ada independent clause-nya, ada dependent clause-nya. Sama seperti yang kemarin, dia harus kalimat compound, harus kalimat majemuk. Artinya ada dua independent clause. Kalau yang sekarang harus ada independent clause, harus ada dependent clause. Jadi boleh menuliskan kata hubung di awal kalimat asal saja, setelahnya kalian menuliskan keterangan lanjut. Oke. Lihat contohnya. Misalnya ada pertanyaan. Ya, for example, there is a question, why did the Chinese build the Great Wall? Mengapa orang Cina dulu dibentuk lampau ya membangun tembok besar Cina. Nah, kalau kamu hanya menjawab because they were trying to keep out their enemies, ini salah. Kenapa? Karena kamu menggunakan because di awal kalimat, ya, sedangkan dia ini adalah subordinating conjunction, kata hubung subordinat. Tetapi kamu tidak memberikan kalimat yang independen, ini hanya berupa kalimat dependent, artinya salah. Nah, lihat contoh yang di bawah, ini menjadi betul ketika kamu menambahkan independent clause. The Chinese built the Great Wall because they were trying to keep out their enemies. Yang because they were trying to keep out their enemies, ini adalah independent clause. Sedangkan yang the Chinese built the Great Wall, ini independent clause. Contoh yang lain, kalian bisa balik because-nya di awal. Ini yang seperti kita katakan tadi, boleh menulis sebuah kalimat menggunakan kata hubung di awal. Hanya saja harus berupa kalimat kompleks atau complex sentence. Artinya tidak hanya dependent clause tapi juga independent clause. Because they were trying to keep out their enemies, the Chinese built the Great Wall. Okay, this is the example, yeah. And I think that's all my explanation for this evening, ya. Yang harus kalian ingat adalah subordinating conjunction ini menghubungkan kalimat independen dan kalimat dependent. Jadi satunya adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri, klausa yang lengkap, dan satunya adalah klausa yang tidak lengkap atau dependent. Kalau kamu menuliskan kata hubungnya di awal, maka tuliskan koma. Selalu diingat bahwa dependent clause akan ditulis setelah subordinating conjunction-nya, tetapi di independent clause-nya atau klausa independennya mereka tidak ditulis setelah kata hubungnya. Jadi tidak akan mungkin ada kalimat before you must finish your painting it dries. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena you must finish your painting-nya ini adalah independent clause, ya. Dan kalau ada subordinating conjunction yang dia hanya menghubungkan dengan kata atau frase, tidak klausa, maka itu bukan sebagai subordinating conjunction, tetapi dia sebagai preposition atau kata depan. Okay? I hope you all understand, ya. Okay, maybe we can find out the other example. Okay, can find out the other example. Wait a minute. I will look for another example for you. Okay. Robin wasn't allowed in the Batmobile any longer because he wouldn't wear a seat belt. Robin tidak diizinkan lagi untuk menggunakan mobil karena dia tidak mau memakai sabuk pengaman, ya. Jadi kalimatnya itu ada dua, yaitu Robin wasn't allowed in the Batmobile any longer dengan he wouldn't wear a seat belt. Yang mana yang independennya? Yang independennya itu yang di awal kalimat, yang sebelum subordinating conjunction. Tetapi yang setelah subordinating conjunction itu namanya dependent clause. Oke, nak? I hope you can absorb all my explanation well, ya, nak. I'm sorry.
That's all my explanation about subordinating conjunction. I hope you can understand well, and then don't forget to study hard even you are at home. I hope we can meet soon after we can solve this pandemic global, and I hope all of us still healthy, being healthy. Thank you for your attention, and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.